nanya. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rodiatul Adalia, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4. Nah, hari ini saya mau mereview materi penulisan berita dan artikel yang berjudul pemahaman terhadap rangkaian berita dan artikel di media massa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas pentingnya memahami berita dan artikel di media massa. Nah, jadi media massa ini merupakan sebuah sarana yang ada untuk manusia dapat memperoleh informasi secara luas dan banyak. Nah, sehingga untuk mendapatkan informasi itu seseorang individu dapat mencari atau menemukannya dari surat kabar, majalah, koran, radio, dan media online. Nah, pentingnya apa aja sih? Yang pertama, pemahaman terhadap berita. Nah, jadi pemahaman terhadap berita dan artikel. Nah, jadi pemahaman terhadap berita dan artikel di media massa memungkinkan kita untuk memperoleh informasi yang akurat. Nah, untuk yang kedua itu manfaat dari memahami berita dan artikel. Nah, selain keuntungan langsung seperti informasi yang akurat dan pembentukan opini yang baik. Lalu pemahaman terhadap berita juga memiliki manfaat jangka panjang. Untuk yang ketiga yaitu strategi untuk memahami berita dan artikel, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap berita dan artikel. Lalu di media massa ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang keempat yaitu contoh kasus. Nah, pengaruh berita palsu pada pemilihan presiden. Jadi mereka itu pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016, berita palsu itu menyebar luas melalui media sosial. Nah, mempengaruhi persepsi publik dan kemungkinan hasil pemilihan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada dampak jangka panjang pemahaman yang mendalam tentang berita dan artikel di media massa juga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan literasi media yang baik. Lalu ada struktur dan contoh berita dan artikel di media massa Indonesia. Yang pertama itu ada struktur berita, yang dimana struktur berita ini meliputi judul berita, kepala berita atau lead atau teres berita. Yang ketiga itu tubuh berita atau bisa disebut body. Dan yang terakhir itu ada ekor berita. Adapun contoh berita di media massa Indonesia. Nah, yang berjudul yaitu viral. Video pengunjung Malioboro disembur asap rokok pengemis. Nah, Satpol PP cari pelaku. Nah, ini adalah berita dari kompas.com pada tanggal 28 Mei 2024 yang berisi yaitu Yogyakarta. Kompas.com, seorang pengunjung Malioboro mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan pengemis yang berkeliling di ikon kota Yogyakarta tersebut. Nah, pengemis itu memaksa meminta uang dan jika tidak diberi, pengemis menyemburkan asap rokok ke pengunjung. Nah, kelakuan tak teruji pengemis ini diunggah oleh pengunjung di media sosial dan viral. Diunggah oleh pengunjung di media massa yang viral. Jadi sekedar mengingatkan saja ya teman-teman yang lagi berlibur atau lainnya di sepanjang jalan Malioboro, hati-hati. Kalau ketemu yang ini dia emang kasihan, tapi kalau dia minta nggak dikasih, dia bakal nyembur muka kita pakai asap rokok. Nah, jadi sambil nyumpahin yang jelek gitu. Itu be careful everyone, you must remain alert. Nah, tulis keterangan dalam video tersebut. Lalu untuk struktur artikelnya yaitu meliputi judul artikel,
ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, cara atau metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Begitupun ada contoh artikel di media massa Indonesia yang berjudul itu peran media massa pada komunikasi. Nah, jadi dalam artikel ini menjelaskan bahwa media massa pada dewasa ini sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari kehidupan manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya media massa. Pikiran kita selalu dipenuhi informasi dari media massa. Nah, media massa sangat mempengaruhi kehidupan manusia sehingga manusia akan sangat bergantung pada media massa. Nah, bagaimana tidak? Bahkan untuk memilih kebutuhan sehari-hari juga dipilihkan oleh media massa. Nah, media massa merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk berkomunikasi melalui media gitu. Media massa bisa juga disebut saluran yang dihasilkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada peran media massa dalam komunikasi. Nah, jadi peran media massa dalam komunikasi itu apa aja sih? Yang pertama yaitu penyebaran informasi, yang kedua pendidikan dan pengetahuan, dan yang terakhir ada persuasi. Nah, selanjutnya ada struktur dan contoh berita dan artikel di media massa luar negeri. Nah, jadi kalau untuk di luar negeri itu anatomi berita di media massa luar negeri ini meliputi headline atau judul, lead atau teras berita, lalu ada body, badan berita, ada background, latar belakang, dan yang terakhir yaitu conclusion atau bisa disebut dengan penutup. Nah, untuk selanjutnya yaitu anatomi artikel di media massa luar negeri, yaitu meliputi ada headline atau bisa disebut judul, yang kedua ada introduction yaitu pendahuluan, ada body yaitu tubuh artikel, terus ada subheading atau bisa disebut dengan subjudul, yang terakhir ada conclusion yaitu kesimpulan. Yaitu ada perbedaan struktur berita dan artikel di media massa Indonesia dan luar negeri. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, jadi perbedaan struktur artikel dan berita di media massa Indonesia dan luar negeri itu dapat dilihat dalam beberapa aspek. Nah, artikel dan berita adalah dua jenis karya jurnalistik yang memiliki tujuan dan struktur yang berbeda. Nah, berita biasanya itu berfokus pada peristiwa aktual dan membuat laporan tentang kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual. Nah, sedangkan untuk artikel itu yaitu membuat data, fakta, analisis, serta opini dan dapat berupa esai yang lebih panjang dan lengkap. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada persamaan struktur berita dan artikel di media massa Indonesia dan luar negeri. Nah, jadi ada dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama, persamaan struktur berita di media massa Indonesia dan luar negeri. Berita di media massa baik di Indonesia maupun di luar negeri memiliki struktur yang serupa yang terdiri dari judul, lead, body, kutipan, dan penutup. Nah, yang kedua yaitu persamaan struktur artikel di media massa Indonesia dan luar negeri. Nah, jadi artikel ilmiah di media massa baik di Indonesia ataupun di luar negeri memiliki struktur yang serupa, terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil, lalu diskusi dan kesimpulan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena saya juga manusia. Sampai jumpa di learning selanjutnya. Wassalamualaikum.